Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Jamaah I'tikaf yang Allah muliakan, baik di Masjid Umar bin Khattab ataupun di Masjid An-Nafi Dago, juga para pendengar, pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kita sudah selesai membahas pasal yang ke-9. Dari apa? Dari muqaddimah kitab Miftahud Daris Sa'adah. Ini baru muqaddimah, belum isi loh. Dan pasal ke-10 ini pasal terakhir menjelaskan tentang kenapa kitab ini disebut dengan sebutan Miftahud Daris Sa'adah. Di pasal ke-10 ini dibahas dua hal, ilmu dan iradah. Ilmu kita tahu, pengetahuan. Iradah, kehendak atau keinginan. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menunjukkan hikmah dan rahmatnya di dalam peristiwa dikeluarkannya Adam dari surga, maka Allah mengganti kenikmatan surga yang ditinggalkan dengan sesuatu yang lebih afdal daripadanya. Yaitu Allah memberikan kepada Adam dan turunannya janjinya. Dan janji ini yang kemudian menjadi sebab yang bisa menyampaikan Adam dan anak turunnya kembali kepada Allah, yang menjadi jalan yang terang, yang menjelaskan ke arah mana dia harus melangkah. Siapa yang berpegang teguh kepada janji ini, dia akan beruntung dan tertunjuki. Siapa yang berpaling darinya, dia akan binasa dan akan sesat. Dan janji yang mulia ini adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan an-naba'ul azim, berita yang agung, yang dahsyat. Dan ternyata manusia tidak bisa sampai kepada janji ini, kepada jalan yang lurus ini selama-lamanya, kecuali melalui pintu ilmu dan iradah. Maka iradah merupakan pintunya dan ilmu merupakan kunci pintu yang harus dibuka tersebut. Setiap pintu ada kuncinya kan. Pintu itu akan selalu tertutup selama terkunci, baru dibuka kalau kuncinya difungsikan untuk membuka, lalu terbukalah. Jadi iradah atau kehendak kita adalah pintu dan kuncinya adalah ilmu. Artinya untuk meraih apa yang diinginkan wajib memiliki ilmu. Dan kesempurnaan setiap insan hanyalah
kalau terpenuhinya dua jenis, baru insan itu dianggap sempurna. Kalau dua jenis ini termiliki. Apa dua jenis itu? Pertama, himmah turaqiyah. Himmah itu cita-cita, tekad, keinginan yang akan membuat dia terangkat derajat kemuliaannya. Kedua, ilmu yang membuat dia melihat dan membuat dia tertunjuki. Karena ilmu dia bisa mengetahui, dia bisa melihat, dia bisa tahu arah jalan hidupnya. Nah, dua hal ini terpenuhi, sempurnalah seseorang sebagai manusia. Ada cita-cita, ada ilmu. Dan sumber kebahagiaan dan keberuntungan hanyalah hilang, luput dari seorang hamba dari dua arah ini. Dari aspek ilmu dan cita-cita. Cita-cita itu kan tujuan hidup yang ingin diraih. Kedua, ilmu. Baru sempurna tuh. Kalau orang punya cita-cita, punya tujuan dalam hidupnya dan punya ilmu untuk meraih tujuan itu orang disebut dengan sebutan manusia sempurna. Nah, kebahagiaan dan keberuntungan bisa hilang dari dua aspek ini. Atau dari salah satunya. Pertama, mungkin dia tidak memiliki ilmu dan tidak tergerak hatinya untuk mencari ilmu. Walaupun punya cita-cita, punya tujuan hidup, tapi nggak tahu ilmunya, bingung ya. Kita mau ke Jakarta, kita tahu tujuan kita ke Jakarta. Tapi kemana jalan ke Jakarta? Pakai apa? Kan banyak alternatif, bisa pakai kereta, pakai travel, pakai bus, pakai kendaraan sendiri, pakai pesawat. Tapi pesawat jurusan mana? Ke arah mana? Travel ke arah mana? Macam-macam. Jadi nggak tahu ilmu, walaupun punya tujuan dan cita-cita, dia akan kebingungan. Atau punya ilmu, tapi nggak ada cita-cita, nggak ada tekad, lemah. Akhirnya dia tertahan. Akhirnya dia itu tidak tergerak untuk melangkah. Akibatnya apa? Akibatnya dia terlena dengan makanan yang sangat-sangat hina nilainya. Atau dengan sikap santai, rileks, ingin istirahat. Dia terlena dengan ranjang kemalasan dan kelemahan. Tidak sama dengan orang yang terangkat oleh ilmu lalu dia terobsesi oleh ilmu lalu dia begadang sepanjang malam untuk belajar. Kehidupannya diberkahi di jalan, di tengah perjalanan mencari ilmunya. Dia menetap di atas konsep hidup mencari ilmu, istiqamah di atasnya. Dan kerinduannya hanya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jiwanya hanya dipecut untuk menjadi ibnu sabil yang akan menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua orang itu berbeda, antara yang rajin dengan yang malas. Antara orang yang terobsesi dengan ilmu dengan orang yang tidak punya obsesi. Sedangkan kesempurnaan iradah, apa tadi iradah teh? Keinginan, kehendak. Sangat tergantung kepada apa yang diinginkannya. Kalau yang diinginkannya itu tidak bingit gitu. Umpamanya, aduh asa-asa hoyong lotek ya umpamanya.
Oh ada tapi di Batu Jajar, Haroream Akhirnya nggak mau. Kalau keinginan kepada lotek itu tidak besar, ada jauh agak susah agak lama, udahlah mending di sini kan gitunya. Jadi seberapa kuat keinginan tergantung seberapa besar nilai dari yang diinginkan. Termasuk seberapa besar keagungan, kemuliaan suatu ilmu. Ilmu kan macam-macamnya. Ilmu syar'i, ilmu dunia. Ilmu syar'i juga macam-macam. Ada bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu fikih, macam-macam itu. Ilmu dunia juga macam-macam, ada sains atau teknologi, ada kedokteran, ada ilmu ekonomi, ada ilmu politik, ilmu sosial, macam-macam ilmu dunia juga kan. Kemuliaan suatu ilmu sangat tergantung kepada kemuliaan objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau sesuatu materi yang dipelajari oleh suatu ilmu itu sesuatu yang penting, ilmu juga sepenting objek yang dipelajari. Contoh, kesehatan. Kesehatan penting bagi kita? Penting. Perlu? Maka ilmu tentang kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu pengobatan sepenting kesehatan itu bagi kita. Agama penting nggak bagi kita? Iya. Maka ilmu agama adalah ilmu yang sangat penting. Penting mana kesehatan dengan agama? Penting agama. Mending sehat tapi kufur atau mending sakit tapi ahli tauhid? Mending sehat dan iman kepada Allah. Tapi kalau pilihannya dua ya nggak apa-apalah, sakit asal bertauhid, asal beriman. Sahabat mah atunya sahabat karena tahu di balik sakit itu banyak keuntungan. Orang yang sakit gugur dosa-dosanya. Orang yang sakit itu dan sabar pahalanya melimpah. Orang yang sakit itu doanya diijabah. Orang yang sakit itu diangkat derajat kemuliaannya. Yang itu tidak dimiliki oleh orang yang sehat. Ada banyak sahabat yang lebih memilih sakit atau daripada sehat. Sampai ada yang berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sakit saya ini menghalangi saya dari 3 hal. Salat berjamaah, jihad dan haji. Sejak berdoa begitu dia badannya panas, meriang. Sampai sahabat yang ada di dekatnya kahayab begitu. Kahayab itu apa? Karerab. Merasakan hangatnya badan orang itu. Tapi 3 hal ini gak pernah tertinggal. Sampai mati. Seorang wanita punya penyakit sorok. Sorok itu 2 maknanya dan gejalanya sama. Pertama sering kesurupan. Orang yang kesurupan masru'. Penyakitnya sorok. Kedua epilepsi. Kejang-kejang, sakalor. Kan gejalanya samanya. Orang yang epilepsi itu seperti kesurupan padahal epilepsi dia. Nah, ada wanita yang berpenyakit begitu datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, ini asra wa ini atakasyaf. Fad'ullaha ayashfiyani. Wahai Rasulullah, aku punya penyakit sorok dan ketika kamu auratku suka terbuka. Padahal wanita ini orang kulit hitam. Tapi tetap kalau aurat terbuka tidak mau. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Oleh Nabi SAW diberikan pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayasfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar. Surga bagimu.
Tapi kalau kamu mau, saya akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau sudah sembuh nggak ada jaminan surga. Mending sakit tapi surga, mending sehat belum tentu surga. Apa wanita ini memilih? Asbiru ya Rasulullah. Kalau gitu saya pilih sabar aja, nggak apa-apa sakit agak, asal sabar dan masuk surga. Tapi tolong doakan agar bila kambuh Allah tidak membuka auratku, lalu didoakan. Makanya setelah Nabi wafat, alaihi salatu wassalam, Ibnu Abbas ketika melihat wanita itu bilang ke kawan-kawannya, ala adullukum ala imra'atin min ahli jannah. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita ahli surga? Tuh, hadhil mar'atus sauda. Tuh wanita yang hitam itu. Ahli surga. Jadi dia memilih sakit asal ke surga. Agama lebih penting daripada kesehatan. Kalau agama sampai akhirat, kalau kesehatan mah hanya di dunia saja. Kesehatan penting, tapi agama lebih penting bagi kita. Maka ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu pengobatan penting, tapi lebih penting ilmu agama. Dan di dalam agama pun ilmu macam-macam. Yang paling penting ilmu tauhid. Dibanding ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, usul fiqih, lebih penting ilmu tauhid. Kenapa? Karena objek yang dipelajari oleh ilmu tauhid adalah objek yang terpenting bagi seluruh makhluk. Yaitu apa? Allah. Ilmu tauhid itu mempelajari tentang Allah. Tentang nama-namanya, tentang sifatnya, tentang hak-haknya. Dan tidak ada yang lebih penting daripada Allah, maka ilmu tauhid sepenting-penting ilmu di alam jagat raya ini. Nah, jadi kemuliaan, keagungan suatu ilmu sangat tergantung dari agung atau mulianya objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Dan puncak kebahagiaan seorang hamba yang tak ada kebahagiaan tanpa hal ini. Tidak ada kehidupan kecuali dengan hal ini. Yaitu kalau irodah atau kehendak ini terkait dengan sesuatu yang tidak pernah fana, tidak pernah rusak, tidak pernah berkurang. Jadi puncak kebahagiaan seorang hamba kalau yang diinginkannya itu sesuatu yang abadi. Yang tidak pernah rusak, tidak pernah berkurang. Apakah itu? Surga. Kita punya irodah, kehendak. Apa yang dikehendakinya? Harus surga. Lalu kehendak yang menghendaki suatu yang sangat agung yaitu surga itu melahirkan azimah. Azimah tekad kuat, cita-cita, dorongan untuk selalu musafir, berjalan menuju ke hadapan zat yang tetap hidup dan tidak pernah mati. Itu cita-citanya, cita-cita kita atau kehendak kita harus sesuatu yang agung. Jangan sampai punya kehendak terlalu rendah. Apa cita-citamu? Saya asal bahagia di dunia, welah. Kaya raya, berkuasa, populer, sudah itu alam kubur sama alam akhirat mah enggak apa-apa, binasa juga. Itu rendah cita-citanya ya. Antum semua pasti pernah kecil kan? Ya ada yang lahir langsung gede seperti ini. Ketika kita kecil kan kebutuhan kita simpel. Asal bisa makan, minum, jajan dan ada mainan yang mengasihkan.
Dulu saya masih ingat tuh mainan kesukaan itu tergantung musim kelereng. Amat sangat kelereng itu sesuatu banget gitu kan. Punya uang juga dibeliin kelereng ya. Lewat musim kelereng diganti dengan musim gambar. Punya uang dikasih gambar, dibelikan gambar. Lewat gambar musim karet. Lewat karet musim layangan gitu kan. Pas itu musim itu sesuatu banget gitu. Gak mikir masa depan. Sehingga walaupun dimarahi orang tua, maling-maling waktu untuk bisa main kelereng, main layangan. Kalau main layangan saking asiknya itu lupa waktu ya enggak. Kadang-kadang udah waktunya sekolah masih main. Polos. Ada yang begitu di sini? Gitu. Asiknya main layangan itu, apa namanya, si benang yang kita kenur namanya. Apa kenur teh bahasa Indonesia? Gelasan mah beda dengan kenur. Senar beda, senar mah untuk gitar gitu. Ini mah kenur lah. Senar mah nggak bisa diputusin. Ini mah mesti bisa kenur. Masa nggak tahu kenur sih? Nah, di dekat layangannya baru gelasan ya enggak? Nah, itu apa ya? Kenyedan, apa kenyedan? Itu sampai ke hati, nikmat, betul enggak? Tak heran orang tua juga masih banyak yang doyan. Ada orang tua yang main layangan? Banyak. Tidak hanya anak-anak. Anak-anak nangis pengen juga dibiarkan. Diam, jangan ganggu bapak lagi asik gitu kan. Nah, seolah-olah itu yang paling berharga bagi anak-anak. Gak kepikiran masa depan harus jadi apa, harus gimana gitu. Kalau anak-anak ditanya apa cita-citamu? Mau memiliki kelereng setruk. Kalau musim kelereng kan gitu. Itu cita-cita yang rendah. Dia nggak mikir kalau udah gede, udah sekolah SMA ke atas, kelereng itu nggak berharga lagi, ya nggak? Tapi saat itu berharga banget. Sampai kalau kalah main kelereng, main gambar, main karet, sampai istilahnya potol. Potol itu kalau kita bawa kelereng banyak, ngadu, habis semua potol. Nangis, betul nggak? Ada yang suka nangis kalau kalah di sini. Main layangan, kalah, nangis. Minta lagi uang ke orang tua, beli lagi. Sampai resikonya ini tuh luka-luka ya. Dah seket atau itu teh. Kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke mata ya. Dan ada yang licik, bukan pakai gelasan tapi pakai kawat. Ada kan? Tapi bukan untuk mengalahkan layangan lawan, tapi untuk ngabandang. Tahu ngabandang? Nah, pas tek kena diputer-puter, membelit layangan orang ke layangan kita, berdoa. Jadi dapat 2 tuh. Aduh, masa lalu ya. Jadi kalau di masa itu anak-anak kita, apa cita-citamu? Pengen punya layangan 100, pengen punya gambar segudang, pengen punya kelereng sekeranjang. Karena itu yang paling berharga dalam pandangan dia. Nggak mikir selepas SMA mah nggak berharga lagi. Kelereng yang ada sekeranjang juga cuek gitu ya. Sok sekarang kita segede ini, ada anak-anak main kelereng kabita? Ente. Main layangan kabita? Enggak. Nah, sama dengan orang cita-citanya hanya ingin kaya, berkuasa, populer di dunia. Enggak mikir akhirat, itu rendah cita-citanya. Sama dengan anak-anak cita-citanya ingin punya mainan yang baik. Itu kalau udah gede enggak ada harganya. Kalau sudah mati harta dunia enggak ada harganya. Agak mending kalau anak-anak punya mainan atau kelereng gambar banyak setelah enggak minat dibiarkan, enggak ada tanggung jawab, enggak ada tuntutan. Kalau harta dunia setelah mati dihisab.
dimintai pertanggungjawabannya. Kita setelah dewasa nggak pernah dulu kelereng kamu diapakan, nggak pernah oleh orang tua diminta pertanggungjawaban. Kalau kita dengan harta ini setelah mati diminta pertanggungjawaban. Nah jadikan cita-cita kita, keinginan kita untuk meraih sesuatu yang abadi. Kebahagiaan yang abadi, yaitu apa? Surga. Ini akan melahirkan tekad yang kuat untuk menuju sana. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, wala sabila lahu ila hadzal matlab al-asna wal hadil awfa illa bil ilmil mawruthi an abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa habibihi alladhi ba'athahu lidzalika da'iyan. Dan tidak ada jalan untuk meraih cita-cita yang tinggi, mulia dan agung tersebut. Tidak ada jalan untuk meraih surga tersebut. Tidak ada cara untuk meraih keinginan atau apa yang diinginkan tersebut. Kecuali dengan ilmu yang diwariskan oleh hamba Allah, utusan Allah, Khalil dan kekasih Allah yang Allah telah mengutus beliau sebagai da'i atau penyeru untuk meraih surga tersebut. Rasul tersebut sudah memberikan petunjuk agar kita tegak di atas jalan menuju surga. Dan Allah telah menjadikan Rasul ini sebagai perantara antara manusia, antara Allah dengan manusia. Rasul ini selalu mengajak mereka dengan izin Allah menuju ke negeri keselamatan. Allah enggan untuk membuka pintu menuju surga kecuali melalui ajaran yang dibawa oleh nabinya. Allah tidak akan menerima usaha ikhtiar salah seorang di antara manusia kecuali kalau ikhtiar itu berakhir dari utusannya, mengikuti utusannya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan menuju Allah tertutup. Jalan menuju surga tertutup kecuali jalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jiwa, hati terbelenggu, terpenjara kecuali dengan cara mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpenjara oleh apa? Terpenjara oleh hawa nafsu, oleh kesenangan dunia, oleh bisikan setan, gitu tuh. Orang terbalik mikirnya, agama ini membelenggu kehidupan kita. Kan gitu ya, kita ingin hidup bebas, disangkanya bebas padahal dia membelenggu diri dengan hawa nafsunya, ya enggak? Terbelenggu oleh cita-cita dunia yang fana, disangkanya bebas. Bergaul bebas, bermuamalah bebas, berperilaku bebas. Agama membelenggu. Ini nggak boleh, itu terlarang, ini hati-hati. Riweuh. Padahal agama mengatur ini dan itu agar kita terbebas dari belenggu hawa nafsu, dari belenggu kesenangan dunia. Tapi mereka berpikir kita hebat, happy karena bebas hidup tak terbelenggu dengan aturan agama. Dia nggak nyadar dia sedang terbelenggu oleh bisikan setan, oleh hawa nafsunya, oleh kehidupan dunia ini. Berdasarkan hal itu maka hendaklah orang yang ingin berupaya meraih kebahagiaan bagi dirinya. Orang yang ingin hatinya tetap hidup, hendaklah dia menjadikan dua fondasi pokok atau dasar, dua hal yang pokok ini menjadi dasar bagi seluruh ucapan dan amalannya. Dua hal pokok itu ilmu dan irodah tadi. Ilmu dan kehendak. Itu jadikan sebagai acuan bagi semua ucapan dan amal dan menjadikan hal itu sebagai tali kekang yang mengendalikan
langkah-langkah kita dalam kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi iradah yang benar, keinginan yang benar, keinginan yang agung, yang sempurna adalah kalau objek yang diinginkannya itu memang pantas diinginkan. Yaitu apa? Surga. Terus cara meraihnya adalah ilmu. Ilmu dan iradah merupakan dua apa? Dua fondasi yang menjadi patokan, pengendali ucapan dan perbuatan kita. Maka tak heran apabila meletakkan kitab Al-Quran sebagai fondasi yang akan menunjukkan kepada kita jalan kebahagiaan yang hakiki, makanya dua hal yang pokok ini kata Imam Ibnu Qayyim, wassamaitu miftahad dari sa'adah wa mansura walayati ahlil ilmi wal iradah. Kita sebut, saya namakan dua hal ini dengan sebutan miftahud dari sa'adah. Miftah itu kunci. Dar itu negeri, sa'adah itu kebahagiaan. Pintu kunci negeri kebahagiaan, yaitu apa? Surga. Ya. Wa mansura walayati ahlil ilmi wal iradah, dan mansur bagi walayah bukan wilayah. Di sini ada footnote nomor 3 ya, bi fatahati thalath, dengan difatahkannya 3 huruf pertama, waw, lam dan ya, walayat bukan wilayat. Beda atau wilayat dengan walayat? Kalau wilayah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apa arti wilayah? Daerah kekuasaan. Yang menguasai suatu wilayah disebut wali, waliul amr gitu. Kalau pakai wilayah. Kalau walayah adalah kecintaan. Mualah saling mencintai. Orang yang dicintai wali. Wali ada 2 makna. Bisa yang berkuasa, bisa yang dicintai. Wali Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kekasih Allah. Ini walaya. Isim fa'ilnya sama, wali. Wali bisa bermakna yang berkuasa, bisa bermakna yang dicintai. Waliul amr, penguasa urusan. Waliullah, kekasih Allah. Nah, ini makna wa mansura walayati ahlil ilmi wal iradah. Ini adalah tempat penyebab dicintainya ahli ilmu dan ahli iradah. Tapi iradahnya harus benar, yaitu menginginkan surga, bukan menginginkan dunia. Oleh karena itulah maka kitab yang kita kaji disebut dengan sebutan kitab Miftahud dari Sa'adah. Kunci negeri kebahagiaan. Ternyata sudah dijelaskan tadi, kuncinya itu ilmu. Pintu yang harus dibukanya apa tadi? Iradah, kehendak, keinginan. Keinginan adalah pintunya, ilmu adalah kunci untuk membukanya. Begitu iradah ini terbuka, apa yang diinginkan teraih. Apa yang diinginkan teh? Surga. Makanya setelah ini kan penjelasan di halaman-halaman berikutnya itu penjelasan yang lebih detail dari hal itu beserta resikonya. Ingat. Ini ada satu kaidah. Ilmu yang sahih, yang benar, dan iradah yang tinggi yaitu menginginkan surga merupakan nikmat yang luar biasa, sekaligus itu kebenaran. Ini ada kaidah di halaman 216 baris paling akhir
yang bercetak tebal, pakai font bold. Wala budda likulli ni'matin min hasidin wa likulli haqqin min jahidin wa mu'anidin. Ada? Ini bagus. Setiap nikmat yang dimiliki oleh seorang pasti ada yang iri. Setiap kebenaran pasti ada yang menentang dan mengingkarinya. Jangan heran kalau umpamanya kita memiliki nikmat apapun, baik harta, jabatan, atau apa, pasti ada orang yang benci, yang iri, yang enggak suka, yang enggak. Kadang ditampakkan, kadang disembunyikan. Dan jangan heran orang yang berada di atas kebenaran pasti ada yang membenci, menentang, dan mengingkari. Sebagus apapun orang itu, semulia apapun akhlak orang itu, sebaik apapun perilaku orang itu, kalau dia berpegang teguh kepada kebenaran, pasti ada yang membenci, memusuhi, menentang, mengingkari. Kurang bagaimana baik, mulia akhlaknya, jujur Nabi SAW. Sebelum jadi Nabi digelari oleh orang musyrik dengan gelar Al-Amin. Setelah jadi Nabi dituduh pendusta, kan dibaliknya. Setelah menjadi Nabi dituduh dukun, tukang sihir. Padahal beliau orang yang paling anti terhadap sihir dan perdukunan. Beliau anti terhadap kedustaan dan orang yang paling jujur. Ketika mendakwahkan kebenaran dituduh pendusta. Beliau orang yang paling bertauhid, anti perdukunan, anti tukang sihir, dituduh tukang sihir. Beliau tidak bisa baca tulis dan ngarang, tapi dituduh tukang syair. Beliau juga dituduh umpamanya pemecah belah persatuan bangsa Arab. Padahal beliau orang yang secara real, nyata, tersaksikan pemersatu setiap perselisihan. Jauh sebelum menjadi Nabi kan ketika Hajar Aswad jatuh dari Ka'bahnya, setiap kabilah berebut ingin menjadi pihak yang memasang Hajar Aswad. Sampai mau perang kan? Siapa yang mendamaikan mereka sehingga mereka itu semuanya puas dan setuju dengan keputusannya? Nabi SAW. Dibentangkan sorbannya, diletakkan Hajar Aswad di atas sorbannya, masing-masing wakil kabilah itu memegang ujung sorbannya, digotong, brek, aman semuanya sudah. Pemersatu sejak dahulu, dituduh pemecah belah. Jadi seringkali tuduhan kepada pembawa kebenaran bertolak belakang dengan realita. Beliau orang yang paling jujur, dituduh pendusta. Beliau orang yang paling anti sihir perdukunan, disebut tukang sihir. Beliau orang yang paling pemersatu perselisihan, dituduh pemecah belah. Jadi antara tuduhan dengan realita yang dituduh bertolak belakang. Itulah risiko pembawa kebenaran. Ingat, catat peribahasa dalam bahasa Arab. Wala budda likulli ni'matin min hasin. La budda itu pasti, mau tidak mau. Setiap nikmat pasti ada yang hasad. Setiap kebenaran pasti ada penentang, pembenci, yang memusuhi. Bersiaplah kalau kita ingin berada di atas kebenaran, siapkan mental untuk dibenci, dicaci, dimusuhi, diingkari. Tanpa sebab-sebab yang bisa merugikan mereka secara langsung. Gitu.
Nah inilah yang menjadi penyebab sekali lagi, ini adalah kebenaran dan siap-siap menghadapi para penentangnya. Ini adalah nikmat dan siap-siap untuk menghadapi orang-orang yang iri dan dengki kepada hal ini. Makanya nanti bab awal disebut al-aslul awal dari kitab ini akan membahas tentang ilmu, keutamaannya, keagungan atau kemuliaannya, dan penjelasan tentang betapa seluruh manusia sangat perlu terhadap ilmu ini dan kesempurnaan seorang hamba, keselamatan seorang hamba dari kecelakaan baik di dunia sampai di akhirat hanya dikarenakan oleh ilmu ini. Di fotokopian sudah habis belum? Habis. Tutup aja gitu besok. Nanti akan dikasih lagi fotokopian lanjutan ya, yang mulai membahas kitab Miftahud Darisan. Jadi dari awal sampai hari keberapa? Keempat sekarang apa kelima? Kelima ini baru muqaddimah dari kitab itu. Isi dari kitab ini mulai besok insya Allah ya. Sekarang cukup sampai di sini aja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga ngacung. Mic. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika Jadi Anda pernah dengar hadis bahwasannya Rasul melarang seorang sahabat untuk berdoa meminta kesabaran. Tapi di Al-Quran disebutkan ada ayat dari doa-doa para nabi itu untuk meminta kesabaran. Itu apa yang harus kita lakukan? Cara pandang kita gimana? Turun. Iya gitu, melarang kita meminta kesabaran. Hadisnya mana? Ada, jadi Rasul bilang ke sahabat tuh, qad sa'alta al-bala. Terus setelahnya was'alil afiyah. Maksudnya apa? Iya, qad sa'alta al-bala maksudnya kamu tuh sudah minta bala. Bala itu ujian. Terus was'alil afiyah, mintalah kesehatan. Enggak ada melarang untuk sabar dalam hadis tadi. Ayat wa afrigh alaina sabran. Limpahkan kepada kami sikap sabar. Minta kesabaran. Tidak melarang, ayat memerintahkan, mencontohkan. Hadis yang tadi qad sa'altal bala. Engkau telah meminta bala. Bukan bala-bala. Bala itu ujian, cobaan atau penderitaan. Was'alil afiyah, mintalah afiyah. Jadi Nabi di sini bukan melarang sabar, tapi melarang minta ujian. Nah, ini ketika ada seseorang yang sakit keras. Ditengok oleh Nabi SAW. Nabi SAW curiga. Apakah kamu pernah berdoa sesuatu? Dia bilang, iya pernah. Yaitu ya Allah, azab apa saja yang engkau akan timpakan kepadaku di akhirat karena dosaku, timpakan aja sekarang di dunia. Dikabul, sakit parah. Subhanallah, kata Nabi SAW. Qad sa'altal bala. Engkau telah meminta bala. Kenapa engkau tidak minta kesehatan? Kenapa engkau tidak berdoa Rabbana atina fid dunya
hasanah. Jadi kalau kita sadar sudah dosa, sudah maksiat, bukan ya Allah segerakan azab di akhirat sekarang aja agar di akhirat tidak. Kenapa tidak minta ampunan? Ya Allah ampuni agar di dunia tidak di azab, di akhirat juga tidak. Jadi hadis itu bukan melarang meminta sabar. Boleh kita minta ya Allah sabarkan saya dalam ujian ini, boleh. Sebagaimana ayat wa afriq alaina sabr. Ya Allah limpahkan kepada kami kesabaran ya. Wallahu a'lam. Izin bertanya. Kalau orang tua kita cerai terus menyalahkan anak-anaknya. Karena perceraian anak itu harus bagaimana Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Sabar. Ini orang tua tuh nyari kambing hitam, ya. Jadi melimpahkan kesalahan kepada anak padahal mereka yang salah. Anaknya harus gimana? Ya sabar, gimana lagi? Nasibnya begitu. Apa yang dimaksud dengan cinta buta itu ya Ustaz? Nggak tahu. Ini bukan istilah syar'i. Cinta buta itu mungkin cinta yang tidak memandang, tidak mempertimbangkan maslahat madarat, benar salah. Pokoknya asal cinta, nggak pandang agamanya, akhlaknya, apanya. Pokoknya ketika jatuh cinta, keinginan itu diikuti saja, bucin dia. Menjadi budak cinta, mengabaikan kewajiban, mengabaikan pekerjaan, mengabaikan hal-hal penting, sekedar untuk melampiaskan hasrat cintanya. Itu mungkin buta. Kayaknya ini yang nanya sedang bucin. Ikhwan lagi. Ya, mengapa? Mana mic? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya mengenai ittiba kepada Rasul. Bagaimana cara Rasul berdoa ketika salat? Apakah lebih banyak di dalam salatnya sebelum salam ataukah setelah salam? Terus kemudian apakah tiap salat fardu Rasul berdoa? Kemudian juga bagaimana dengan salat malamnya? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Salat itu momen yang paling dekat jarak antara seorang dengan Allah. Dan gerakan yang menyebabkan seorang hamba lebih dekat kepada Allah ketika sujud. Perbanyak doa di dalam salat terutama ketika sujud. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, perbanyak doa. Hadis ini mengisyaratkan boleh berdoa di setiap gerakan salat. Tapi yang paling afdal ketika sujud. Jadi kalau ketika kita ruku setelah membaca doa pokok bagi ruku subhana rabbiyal azim, boleh ditambah dengan doa lain. Demikian juga ketika tahiyat, kita sudah tamat sampai innaka hamid, sampai min fitnatil masihid dajjal, tapi imam masih lama. Doa dengan doa lain silakan. Boleh dengan bahasa Sunda, boleh. Sebagaimana bersujud ketika sholat lalu berdoa dengan bahasa apapun. Falyakhtar minad du'ai a'jabahu. Silakan dia memilih doa yang paling dia sukai. Yang disukai itu baik isinya termasuk bahasanya. Dengan catatan doa pokok dari sujud, ruku, duduk itu dibaca dulu.
Jangan sampai karena semangat berdoa begitu sujud langsung, ya Allah beri saya jodoh. Subhana rabbiyal a'lanya tidak. Itu doa yang pokoknya yang wajib. Setelah subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali. Yang wajibnya sekali, yang 2-3-nya sunnah. Selebihnya sunnah. Silakan tambah doa lain. Nah, kesalahan orang dinukil dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmu bin fi akhta'il musallin adalah selama sholat tidak berdoa, setelah sholat berdoa. Padahal momen yang paling sangat memungkinkan lebih didengar di dalam sholat. Perkataan ini bukan melarang berdoa ba'da sholat, bukan. Boleh. Dan setelah sholat fardu berdoa, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, itu termasuk doa yang mustajab ba'da sholat fardu. Setelah salam, wirid, seperti yang dicontohkan lalu berdoa, itu doa yang mustajab. Jadi bukan terlarang, bagus. Tapi yang kelirunya itu selama sholat ketika langsung berhadapan komunikasi dengan Allah tidak berdoa, setelah keluar dari zona itu berdoa. Ini yang keliru. Maka perbanyak doa dalam sholat. Semua doa yang ingin kita panjatkan baca tuh dalam sujud kita. Baik fardu ataupun sunnah. Terutama tahajud. Kalau fardu kita nggak bisa semau kita berdoa, ya enggak? Karena tergantung imam. Kita pas mau berdoa sudah takbir imamnya. Kita yang jadi imam, kalau kelamaan batuk tuh makmumnya. Kurang bebas berdoa dalam sholat fardu karena berjamaah. Maka yang paling afdol adalah dalam sholat sunnat. Dan yang terafdol adalah sholat tahajud. Boleh kita rawatib qabla atau ba'da, sujudnya lamakan. Bebas kan? Kalau qabla tidak terlalu bebas, pas sujud pertama sudah qomat nanti ya. Tapi ba'da bebas. Silakan lama. Baik ketika berdiri, ketika ruku, dan paling utama adalah ketika sujud. Perbanyak doa di sana. Setelah berdoa dalam sholat selesai, lalu wirid, lalu nanti setelah wirid berdoa lagi, bagus. Di dalam sholat berdoa, di luar sholat juga berdoa. Jadi yang sangat disayangkan seperti pernyataan Syekh Masyhur tadi, ketika sholat tidak berdoa, seusai sholat berdoa. Itu yang keliru. Bukan terlarang berdoa pada sholat. Jangan salah paham. Bagus, boleh. Tapi yang disayangkan kok ketika sholatnya nggak berdoa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dari An-Nafi Ustaz. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Bagaimana cara menghadapi atau menyikapi para penentang kebenaran? Pertama sabar. Yang kedua, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara yang sama-sama mungkar atau lebih mungkar. Penentang kebenaran pasti mengemukakan hujah. Patahkan hujahnya. Secara ilmiah, argumentatif. Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut. Hindari celaan. Hindari makian, hindari gelar-gelar buruk. Jangan sampai dasar si tolol, si bodoh, si bego, si kurang ajar. Itu mah bukan dakwah. Tapi tujuannya bukan menyadarkan orang, tapi ingin si orang itu sakit hati lah. Ingin puas kita gitu. Itu mah bukan dai, bukan mengajak. Tapi melampiaskan emosi kepada orang yang kita anggap keliru dan salah. Yang pada hakikatnya belum tentu dia keliru dan salah. Mungkin kita yang keliru dan salah. Tapi keburu keras, keburu kotor, keburu kasar. Di belakang hari kita terbukti salah. Kan malu ya enggak. Lalu kalau ada gengsi akhirnya menolak kebenaran.
nggak mau mengakui kesalahan. Jadi bantah secara ilmiah, secara hikmah, secara santun. Jangan ada celaan, jangan ada hinaan, jangan ada bulian. Karena tujuan kita berdakwah, menyampaikan ilmu. Itu tujuannya agar orang itu menjadi benar yang tadinya kita anggap salah. Bukan tujuannya untuk menyakiti orang itu, ya. Kalau orang lain gitu gimana? Mereka bilang kita bodoh, kita tolol, kita dusta, kita ini, kita itu. Alhamdulillah. Kita tidak rugi, dibuli, dihina, dicaci seperti itu, malah untung. Dosa kita diambil, diover ke mereka, pahala mereka diambil, diberikan kepada kita. Siapa yang rugi? Mereka. Siapa yang untung? Kita. Orang yang mencaci, membuli, menghina kita itu sama dengan begini. Sini dosa kamu, saya ambil, saya tanggung. Nih pahala saya untuk kamu. Itu orang dermawan dengan pahala. Itu orang peduli, perhatian dengan beban kita. Mungkin dia melihat beban kita itu dosanya banyak. Sini sebagian saya panggil, saya ambil. Ini aja pahala saya. Baik nggak orang itu? Baik. Jadi kita diuntungkan. Kalau diuntungkan terus apa alasannya kita sakit hati, kita kecewa, kita marah? Apa alasannya? Kalau dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, dibully orang, kita sakit hati dan marah, apa sih alasannya? Karena kita diuntungkan tuh. Oh, alasannya karena nanti kita jadi terhina di hadapan orang. Jangan khawatir. Hina mulianya orang bukan karena dihina, dimuliakan oleh sama manusia, tapi oleh Allah. Kemuliaan dan kehinaan milik Allah. Walillahil izzati wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul dan milik orang-orang mukmin. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya Allah, engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki untuk dimuliakan. Engkau juga yang menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki untuk dihinakan. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Doa apa itu? Kunut witir. Innahu la yadhillu man walait. Sungguhnya tidak akan hina orang yang engkau cintai. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi, orang yang engkau benci. Jadi mulia itu asal takwa, iman, dekat dengan Allah. Allah jamin mulia. Walaupun jutaan manusia menghinakan. Dan ingat, kata Imam Syafi'i, ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang mustahil dicapai. Kita ingin meraih keridhaan ini, yang lain benci. Kita ingin meraih keridhaan yang ini, yang itu enggak suka. Dan sampai kita ingin diridhoi oleh orang kafir, oleh orang fasik, akhirnya kita tasamuh, toleran dengan mereka, orang beriman membenci kita. Allah dan Rasulnya, para malaikat membenci kita kalau kita toleran tidak di atas keburukan. Toleran terhadap syirik, kufur, maksiat, Allah yang murka, yang benci, ya. Jadi jangan hiraukan kebencian dan permusuhan orang selama kita benar. Seperti tadi, likulli ni'matin min hasid wa likulli haqqin min mu'anid wa jahid, ya. Setiap kenikmatan pasti ada yang hasad, setiap kebenaran pasti ada yang menentangnya. Itu sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Sabar kita. Gak perlu kecewa. Kalau dilihat di media sosial kita dihina, dimaki, disebut ini, disebut itu, bahagialah. Itu tambahan pahala mengurangi dosa kita. Sebutkan kalau kalian bermaksud menghina saya, bermaksud agar saya kecewa, agar saya sedih, salah. Kita senang dengan bulian itu. Siapa yang gak senang ditransfer pahala dan diambil
dosa. Pahala dosa itu ibarat tabungan dan hutang. Kita punya tabungan, uang, punya hutang. Kalau ada orang yang sini hutang kamu saya bayarin sebagian, nih tabungan kamu saya tambah. Seneng nggak? Seneng. Nah, dibully, dihina, dimaki, dicaci itu begitu. Dan ini jauh lebih berharga daripada tabungan. Pahala jauh lebih berharga di tabungan. Dan dosa lebih berbahaya daripada hutang. Nah, jadi orang yang membuli kita itu orang baik kepada kita. Memberikan sebagian pahalanya kepada kita dan mengambil sebagian dosanya dari kita untuk dia pikul. Baik banget ya. Kasihan orang itu. Wallahu a'lam. Kemarin dikatakan bahwa proses pengambilan ruh orang soleh mudah, ibarat air yang dikeluarkan dari gelas. Lalu bagaimana cara menggabungkan kabar tersebut dan kabar lain yang menyebutkan bahwa sakaratul maut itu ibarat ditusuk dengan ratusan pedang. Taib, barakallahu fikum. Iya, dalam hadis yang kemarin riwayat Bukhari Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, orang mukmin ketika akan mati dipanggil ya ayyatuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang baik, keluar kamu menuju ampunan dan keridhaan Allah. Lalu keluar secara lancar. Ada kesan orang mukmin kematiannya mudah. Tapi riwayat Nabi SAW mengalami sakaratul maut, ya 2 kali lipat penderitaan dibanding umumnya manusia. Aisyah menuturkan, Nabi menderita dengan penderitaan yang melebihi penderitaan manusia lain. Sampai di hadapan beliau ada wadah berisi air, lalu masukkan ke dalam wadah itu tangannya, lalu diusapkan ke wajah sampai menyatakan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakaratnya. Amr bin As radhiyallahu an ditanya ketika sakarat mau mati. Wahai bapakku, apa yang kau rasakan? Wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku itu ditusuk-tusuk dengan jarum dari besi yang panas. Dan ketika aku menarik nafas seolah-olah aku menghirup ribuan jarum yang beracun. Imam Ahmad juga seperti itu. Ya. Orang-orang soleh, Nabi, sebagian sahabat, para ulama besar selevel Imam Ahmad mengalami sakaratul maut yang hebat. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menerangkan riwayat-riwayat tadi menyatakan sakaratul maut, penderitaan ketika sakaratul maut bagi orang mukmin adalah rahmat. Karena apa? Seluruh penderitaan yang dialami oleh orang mukmin menggugurkan dosa, termasuk ketika sakarat. Sehingga apabila ada seorang mukmin melakukan dosa, Allah menunggu tobatnya. Tidak tobat juga, Allah menunggu amalan penghapus dosa tersebut, tidak juga dilakukan. Dan Allah ingin orang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa, maka Allah gugurkan dosanya dengan cara diberikan penderitaan ketika akan mati. Penderitaan itu menggugurkan dosa yang tersisa. Ma min muslimin atau ma asobal muslima. Tidak ada yang menimpa seorang muslim ya min hammin wala ghammin wala wasabin wala nasabin wala adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu. Bila tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa keresahan, kegelisahan, kesedihan, kelelahan, kepenatan, sakit, sampai ada duri yang nguet kulitnya sampai baret.
Kecuali Allah menghapus dosa orang itu dengan penderitaan tadi. Semua penderitaan menghapus dosa. Semakin menderita semakin besar dosa. Makanya banyak orang soleh ketika matinya sakaratul mautnya hebat. Karena itu dosa terakhir yang digugurkan oleh Allah dari dia sehingga pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Sebaliknya mungkin ada orang kafir matinya tenang. Tidak menderita. Itu disebabkan karena orang kafir ini memiliki kebaikan. Kebaikan orang kafir Allah balas di dunia dengan harta, dengan jabatan, kekuasaan, pangkat, kenikmatan-kenikmatan lain. Lunas. Sehingga kalau ada kebaikan yang tersisa belum dibayar di dunia, pas menjelang kematiannya masih ada kebaikan yang tersisa. Dan Allah tidak ingin kebaikan ini terbawa sampai ke akhirat. Allah berikan kemudahan, ketenangan ketika matinya. Lunas. Sehingga dia mati menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa sedikit pun kebaikan. Karena itulah maka di kuburannya ditulis RIP, RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat. Padahal babak belur. Nah itu rahasianya yang dibongkar oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kenapa ada orang mukmin yang matinya seperti itu. Tapi umumnya orang mukmin ya matinya seperti tadi. Nikmat, enak. Tapi kalau ada orang mukmin yang saat kematiannya itu menderita, maka itu rahmat Allah bagi dia agar dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Wallahu a'lam. An-Nafi ada lagi? Ada lagi ikhwan di sini. Cung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua organisasi rumah di atas mana salaf. Ustaz, tadi malam tuh saya sempat lihat potongan singkat tentang kajian di mana penghuni langit itu sempat gempar terhadap salah seseorang yang mempunyai kebun pertanian di mana dia tuh terbiasa buat membagi 3 bagian dari hasil panennya. Yang pertama, bagian pertama untuk keluarganya, kedua untuk pertanian itu sendiri, ketiga buat diinfakkan di jalan Allah. Nah pertanyaan saya, diinfakkan di jalan Allah ini apakah bisa untuk misalkan gitu biaya dia untuk menunaikan ibadah haji atau mendidik anaknya untuk sekolah tinggi seperti di Universitas Islam Madinah gitu. Terus apakah profesi lain juga bisa mendapatkan keutamaan seseorang yang seperti itu gitu sampai menggemparkan penghuni langit gitu. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya. Hadis itu bukan menggemparkan penghuni langit. Seseorang berjalan di tengah padang pasir, tiba-tiba terdengar suara di langit. Suara itu mengatakan asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya. Tiba-tiba awan berkumpul di suatu tempat dan kemudian hujan turun hanya di sana. Orang ini kaget. Didatangi, kemudian didapati ada sebuah kebun dan ada seorang yang sedang mengatur aliran air di kebunnya. Hanya kebun dia, kebun yang lain tidak terhujani. Lalu setelah salam, ya Abdullah masmuk, wahai hamba Allah, siapa namamu? Si penghuni kebun ini berkata, ismi fulan, nama saya fulan. Ternyata itu nama yang tadi didengar, disebut suara di langit. Orang ini balik bertanya, ya Abdullah, kaifa sa'alta an ismi? Kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dia menjawab, tadi aku mendengar suara di langit. Hujani kebun si fulan, ternyata fulan itu engkau. Lalu aku ikuti, ternyata
hanya kebunmu yang memperoleh ini. Hujan yang lain tidak. Apa yang engkau lakukan? Dia menjawab, kalau omonganmu benar maka ketahuilah sepertiga hasil taniku aku makan untuk aku dan keluargaku. Sepertiga lagi aku pakai untuk modal pertanian berikutnya dan sepertiga lagi aku infakkan, aku sedekahkan. Dan ini dibahas, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan dibahas oleh para ulama dalam bab pembuka pintu rezeki, salah satunya sedekah. Sepertiga dari hasilnya disedekahkan. Tidak hanya ke fisabilillah, ke anak-anak yatim, ke orang-orang fakir dan miskin dan seterusnya. Apakah ini hanya berlaku bagi pekerjaan berupa pertanian? Tidak. Semua pekerjaan, perdagangan ataupun sepertiga dari keuntungannya keluar infak dan sedekahnya. Nah, apakah juga berlaku bagi biaya menyekolahkan anak, biaya haji? Itu bukan infak dan sedekah. Sisa kalau haji ya wajib, haji wajib. Jangan sedekah dulu, sedekah hukumnya sunnah. Kalau sedekah menyebabkan tidak bisa haji karena berkurang, jangan sedekah dulu, haji dulu, itu wajib rukun Islam. Sisa haji ada, silakan sedekah. Apakah haji sedekah atau umrah? Enggak, bukan. Tapi itu menunaikan kewajiban. Sama dengan membiayai anak belajar ilmu, itu bukan sedekah. Tapi menunaikan kewajiban. Tapi ada pahala, ya ada. Itu di luar sedekah. Jangan sampai kita tidak sedekah hanya karena merasa sudah haji, sudah umrah, sudah membiayai anak sekolah, itu dianggap sedekah, lalu ada kenceng lewat cuek. Ada pengumpulan donasi hari-hari. Padahal uang ada. Dengan asumsi dia sudah sedekah dalam bentuk haji, umrah dan membiayai anak. Apalagi ke UIM. Gak perlu biaya. Tiket disiapkan, visa juga dibayarin, gratis, bahkan dikasih mukafaah, seakan ada. Gak perlu biaya, malah dibiayai. Mungkin sih awal-awal perlu, tapi nanti itu bisa nabung, bisa ngirim. Kalau umpamanya mukafaahnya 800 real, itu bisa nabung, kalau yang irit bisa 500 real. Biaya hidup 300 real sebulan cukup. Bisa nabunglah minimal 200-300. Orang yang sudah nikah juga bisa ngirim ke istrinya, cukup. Cukup untuk dia di sana, cukup untuk istrinya dan anaknya di sini. Ya, kalau irit, kalau bisa, kalau boros mah walaupun 1000 real nggak cukup. Jadi beda ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, kita persiapan buka, insyaallah besok dibagi fotokopian baru dan kita bahas mulai besok pagi. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.